Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, pendengar channel dari Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, karena banyak yang meminta Bapak membuat video pembahasan kisi-kisi soal PAS tahun pelajaran 2024-2025, maka pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba membahasnya secara singkat. Jadi oleh karena itu sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kalian siapkan teks kisi-kisinya dan pulpennya. Jadi ditulis ya, ataupun buka laptopnya sambil mendengarkan, sambil diketik, supaya apa yang Bapak bahas per itemnya nanti kalian tidak lupa dan tinggal membaca ulang supaya mendapatkan hasil PAS PABP yang maksimal ya. Dan juga jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Nah itu dia, harus disupport channel gurunya. Baik anak-anak, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama di sini ada materi tajwid ya. Indikator soalnya, peserta didik dapat menunjukkan contoh dari mat wajib mutasil dan mat jaiz mufasil. Jadi kalian nanti harus bisa memahami yang mana itu mat wajib mutasil dan yang mana itu mat jaiz mufasil. Jadi ini adalah bagian dari mat far'i, yang mana mat tobi'i yang bertemu dengan huruf hamzah. Itu dia. Kalau dia dalam satu kata, maka disebut mat wajib mutasil. Contohnya ja'a. Ja, fathah ketemu alif, itu adalah mat tobi'i. Setelahnya ada hamzah, ja'a, maka berubah menjadi mat wajib mutasil. Mutasil itu nyambung antara mat tobi'i dengan hamzahnya nyambung. Kalau mat jaiz mufasil, itu mat tobi'i bertemu dengan hamzah, tapi di kata yang berbeda. Ada mat tobi'i dulu, lalu di kata berikutnya di awalnya ada hamzah. Contohnya fi ahsani. Fi mat tobi'i, kasroh ketemu ya sukun. Setelahnya ada ahsani, ada alif yang berharokat atau ada hamzah, maka itu disebut mat jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah, seperti itu. Jadi untuk materi tajwid hanya ada dua indikator soal saja ya. Insyaallah gampang. Lalu berikutnya materi berpikir kritis dan bersikap demokratis. Oke, pertama, peserta didik dapat mengetahui orang yang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini orang yang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, la ayatin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang? Li ulil albab, yaitu bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab, orang-orang ulil albab lah yang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Lalu berikutnya, peserta didik dapat menunjukkan dua indikator ulil albab berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Indikatornya ada di ayat setelahnya, 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi yang pertama, indikatornya adalah selalu mengingat Allah dalam posisi berdiri, duduk, berbaring, kapanpun, dimanapun, ingat Allah. Lalu yang kedua, indikatornya adalah orang yang selalu membahas, mempelajari, mendalami, memikirkan semua yang ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Mereka tadaburi. Itu indikator orang yang berakal. Ada dua. Yang pertama tadi, selalu mengingat Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, orang yang selalu menggunakan akalnya untuk mempelajari semua ciptaan Allah ini, untuk diambil pelajaran, diambil hikmah, dipelajari, didalami, seperti itu. Lalu berikutnya disajikan ayat Al-Quran yang berbicara tentang perintah bersikap demokratis. Peserta didik dapat menentukan surat dan ayat yang berbicara tentang perintah bersikap demokratis. Nah, ini di dalam Al-Quran surat Ali Imran juga, surat yang ketiga ayat 159. Ya, kata kuncinya was'awirhum fil amr. Nah, itu tentang demokratis ya, bersikap demokratis, bermusyawarah. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 159. Jangan kebalik ya sama Ali Imran 190 sampai 191, itu tentang berpikir kritis. Lalu berikutnya,
peserta didik mampu menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'am dari Ibnu Abbas tentang perintah memikirkan ciptaan Allah dan larangan memikirkan tentang zat Allah itu sendiri. Nah, ini yang paling penting. Ya, kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah, pelajarilah, bahaslah, dalamilah tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, tapi jangan sesekali membahas, memikirkan, mendalami tentang zat Allah itu sendiri, karena kita tidak ada ilmunya di situ. Kita makhluk ciptaan, tidak memiliki kemampuan untuk membahas Khalik yang menciptakan kita, kecuali informasi yang ada dari Al-Quran dan hadis. Selain dari itu, pasti informasinya salah, karena tidak ada orang yang bisa tahu bagaimana Allah itu sendiri kecuali dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu berikutnya, peserta didik dapat menerjemahkan akhir dari surah Al-Imran ayat 191. Azabannar, apa arti azabannar? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, ya, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan hadza batila, semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina, lindungilah kami azabannar. Jadi arti azabannar itu adalah azab neraka, lindungilah kami dari azab neraka, ya. Oke, itu berpikir kritis dan bersikap demokratis. Berikutnya, materi iman kepada hari akhir. Nah, ini penting juga. Di antara soalnya nanti di sini ada kisi-kisinya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman secara istilah. Apa itu iman secara istilah? Tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa af'alu bil arkan. Meyakini dengan sepenuh hati, mengakui, mengikrarkan dengan ucapan, dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Nah, itu iman itu. Harus sejalan, harus sinkron antara yang di hati, yang di mulut dengan amal perbuatan kita. Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan gambaran hari kiamat berdasarkan surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah kamu tahu apa itu hari kiamat? Yauma yakunu nasukal farathil mabsus. Pada hari kiamat manusia bagaikan laron atau anak-anak yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berhamburan. Nah, itu kata kuncinya di situ. Bagaimana kondisi manusia. Ini trailernya hari kiamat Allah cantumkan, Allah kisahkan, Allah kasih tahu kepada kita di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Bagaimana manusia seperti laron yang berterbangan. Ya, tidak ada pijakan lagi, gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Ya, semuanya meledak, meletus, ya. Luar biasa peristiwa pada hari kiamat itu. Lalu berikutnya, peserta didik dapat menunjukkan siapa saja yang tahu tentang hari kiamat berdasarkan informasi dalam surah Al-A'raf ayat 187. Nah, surah Al-A'raf ayat 187 ini menjelaskan bahwa yang tahu tentang hari kiamat itu hanyalah Allah semata, tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi pun, bahkan malaikat peniup sangkakala sekalipun tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Hanya Allah yang tahu. Lalu berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi 10 tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat kubro maksudnya, ya. 10 itu apa? Yang pertama, matahari terbit dari barat. Ya, yang kedua, munculnya dabbatul ard. Yang ketiga, munculnya Dajjal, ya. Yang keempat, turunnya Nabi Isa. Yang kelima, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang keenam, adanya dukhon, kabut, asap yang tebal. Lalu gempa bumi. Yang ketujuhnya di timur bumi. Yang kedelapannya gempa bumi di barat, yang kesembilannya gempa bumi di Jazirah Arab, dan yang kesepuluhnya keluarnya api dari sumur di Aden di Yaman. Seperti itu, anak-anak. Lalu berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi nama-nama hari pada hari kiamat. Maksudnya adalah kalian bisa menerjemahkannya. Misalkan Yaumul Ba'ats, artinya apa? Hari manusia dibangkitkan. Ya, Yaumul Hasyr, hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul Hisab, hari di mana manusia dihitung amal perbuatannya. Yaumul Mizan, di mana hari manusia ditimbang amal perbuatannya. Yaumul Jaza, di mana manusia waktu itu jaza dibalas semua amal perbuatannya. Kebaikan dibalas dengan pahala masuk ke surga. Keburukan dibalas dengan dosa masuk ke dalam neraka. Seperti itu, anak-anak. Lalu berikutnya, akhlak terpuji. Ya, ini tentang bertanggung jawab, ya, bekerja keras dan bertanggung jawab. Di sini kisi-kisinya disajikan Al-Quran surah Taubah 105. Peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan surah Taubah 105 tentang Allah memperhatikan setiap yang dikerjakan manusia. Jadi kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Jadi bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, Allah akan melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Ingat, apapun yang kita perbuat, Allah tahu, Allah lihat. Wa qul i'malu fasayarallahu.
bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, Allah lihat pekerjaanmu. Jadi kita berkata, berbuat saja, dilihat oleh atasan, guru, orang tua, teman, pasti kita menjaga sikap kita. Apalagi Allah yang menciptakan mereka, Allah Maha segala-galanya yang selalu melihat kita, maka seyogyanya kita tunjukkan personal best dari dalam diri kita, dalam setiap berbuat dan berkata. Lalu berikutnya, peserta didik mampu menjelaskan konsep ihsan dalam melakukan apapun. Nah, ihsan itu kita berbuat seolah-olah kita melihat Allah. Ataupun jika kita tidak mampu, maka pastikan kita sadar bahwa ketika kita berbuat, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ihsan itu. Jadi selalu menghadirkan Allah di setiap perbuatan perkataan kita, sehingga kita tidak bisa melakukan yang buruk-buruk. Kita sadar, kita diawasi oleh Allah, sehingga yang muncul adalah kebaikan-kebaikan dari dalam diri kita. Insya Allah kita akan terhindar dari sebuah kezoliman, keburukan, semuanya, ya, kalau kita menanamkan konsep ihsan di dalam kehidupan kita. Berikutnya, peserta didik dapat menganalisis konsep jujur dan bertanggung jawab dalam Islam. Nah, jadi kita harus perlu pahami, jujur ketika kita melakukan kesalahan itu berarti bukan kita hina, bukan berarti kita rendah, bukan berarti kita akan mendapatkan hukuman. Ya, memang kita mungkin ada konsekuensinya, tapi dengan kita jujur, kita sadar kita melakukan kesalahan dan ada kesempatan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Dan permasalahannya selesai. Tapi kalau kita tidak jujur, tidak bertanggung jawab, kita menutupi kesalahan dengan kebohongan, maka kebohongan itu akan membutuhkan kebohongan berikutnya, begitu seterusnya. Dan kita akan nyaman dengan kesalahan, kita tidak akan berubah. Dan kita anggap mungkin kita aman, selesai, tapi tidak. Kita akan memupuk keburukan-keburukan pada diri kita, dan pada hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu pentingnya bersikap jujur dan bertanggung jawab. Maka Allah itu sangat senang kepada orang yang bertaubat, kepada orang yang mengakui kesalahannya. Justru Allah sangat benci kepada orang yang bersalah tapi tidak sadar, tidak mau mengakui kesalahannya. Allah sangat benci itu. Oleh karena itu bukanlah aib, bukanlah sebuah kehinaan ketika kita bersalah, kita mengakui kesalahan kita dan kita bertanggung jawab. Itu adalah Allah rindukan, Allah sayang kepada orang yang bertaubat. Lalu berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab terhadap masyarakat ini kita harus utamakan, ya. Apalagi kita menjadi pemimpin, utamakanlah kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kita di sini bersikap toleransi, menghargai, kepedulian, seperti itu ya. Adab-adab dan akhlaknya harus kita jaga. Lalu berikutnya, disisikan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 tentang menjaga diri sendiri dan keluarga. Nah, maksudnya adalah ku anfusakum ahlikum nar. Allah memerintahkan di antara kewajiban adalah kewajiban kepada keluarga. Apa kewajiban kita? Menjaga keluarga kita dan diri kita supaya terhindar dari siksaan api neraka. Saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Kalau belum sholat diingatkan, diajak. Kalau keluar ada keluarga kita yang perempuan belum menutup aurat, diingatkan, ya, supaya kita saling menjaga sehingga kita bersama di dunia dan bersama lagi di akhirat di surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dia. Lalu berikutnya kandungan Luqman ayat 13, 14 dan Al-Baqarah ayat 83. Nah, ya, ini tentang berbuat baik, larangan syirik, ya. Di antara kisi-kisinya, peserta didik dapat mengidentifikasi disiplin ilmu yang membahas tentang akidah. Nah, ini banyak, ya, kemarin kita selalu membahas apa itu ilmu tauhid, apa itu ilmu fikih, apa itu sejarah, apa itu ilmu tasawuf, gitu ya. Kalau ilmu tauhid itu yang berbicara tentang keyakinan, kepercayaan, keimanan, akidah, ya, iman kepada qada qadar, iman kepada hari akhir, ya, itu iman kepada Allah. Rukun iman itu berbicara tentang tauhid, ilmu tauhid, keyakinan. Kalau tentang tata cara warisan, puasa dan segala macam itu ilmu fikih. Nama ilmu fikih adalah hukum halal haram dan tata cara beribadah, kayak gitu ya. Nah, itu dia. Jadi tentang akidah itu adalah ilmu tauhid. Berikutnya, peserta didik mampu menunjukkan bentuk sikap dari kandungan Al-Quran Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, Luqman ayat 13 itu Luqman sedang menasihati anaknya untuk la tusyrik billah, janganlah berbuat syirik, janganlah menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah, dilarang. Ya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang besar, ya, kezoliman yang besar, ya, perbuatan zalim yang besar, kata Allah. Lalu berikutnya ayat 14-nya adalah bagaimana Luqman bilang kepada anaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana ibu perjuangannya yang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, yang menyapi selama 2 tahun. Ya, maka bersyukurlah kepadaku
dan kata Allah dan kepada orang tuamu. Gitu ya. Jadi kandungan dari Luqman 13-14 yang pertama larangan berbuat syirik, yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu berikutnya peserta didik dapat menentukan sebuah hukum dari perbuatan melakukan dosa syirik. Ya, ya haram, hukumnya haram. Contohnya syirik itu ya percaya dengan ramalan, ya zodiak, percaya kepada pawang hujan misalkan, ya yang dulu sempat viral, ya itu haram hukumnya. Oke, lalu berikutnya peserta didik dapat menunjukkan 8 perintah Allah yang sesuai dengan kandungan Al-Baqarah 83. Nah ini penting. 8 perintah Allah yang pertama, la ta'buduna illallah, janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Wadzil qurba, berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang miskin. Wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Waqimis shalah, dirikan salat, dan zakat, tunaikan zakat. Nah itu dia 8 perintah. Kalian harus ingat ya, karena nanti kalian akan memilih mana saja 8 perintah itu ya, sesuai Al-Baqarah 83. Lalu berikutnya peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh kalimat thayyibah sebagai bentuk implementasi berkata yang baik kepada manusia. Ya, kalimat-kalimat thayyibah, kalau kita dapat nikmat, ya alhamdulillah, gitu ya. Kalau kita mendapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu ya. Kalau kita melihat sesuatu ya yang mengagumkan, ya masya Allah, ya mengagetkan, ya subhanallah, kayak gitu. Astagfirullah. Ya kalau kita berbuat salah, biasakan kalimat-kalimat thayyibah. Lalu berikutnya pernikahan dalam Islam. Nah, materi tentang pernikahan. Peserta ini dapat menjelaskan efek samping anak perempuan yang lahir dari hasil zina. Nah, ini bahayanya hasil zina. Orang tuanya yang berzina, ya sekalipun udah taubat, udah menjadi orang menikah, udah menjadi orang tua soleh-soleha, tetap anak dari hasil zina tersebut, orang tuanya, apalagi anaknya perempuan, ayahnya sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi wali nikahnya. Ya, ayahnya ya yang berbuat zina lalu melahirkan seorang anak perempuan, ketika dewasa anaknya sekalipun ayahnya sudah taubat umroh berkali-kali tetap tidak akan bisa menjadi wali nikah, menikahkan anaknya tidak bisa. Ya, itu konsekuensinya. Lalu berikutnya peserta didik dapat mengidentifikasi hadis Nabi tentang anjuran untuk memperbanyak puasa bagi orang yang belum mampu untuk menikah. Nah, ini bagi siswa SMA ini belum bisa menikah, belum mampu ya secara finansialnya. Maka kata Nabi, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jika kamu sudah mampu menikah, segeralah menikah, karena banyak kebaikan dari menikah itu. Ya. Lalu waman lam yastati', jika tidak mampu, ya, fa alaihi bisyam, maka perbanyaklah berpuasa. Kenapa? Karena fa'inahu lahu wija, karena puasa itu adalah perisai, rem, pengontrol supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Seperti itu. Lalu berikutnya peserta didik dapat menunjukkan hadis Nabi tentang bahwa nikah itu termasuk sunnahku. Ya, nikah sunati, nikah itu adalah sunnahku kata Nabi. Paman rughiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci, yang tidak suka menikah, ya, maka bukanlah umatku, bukanlah bagian dariku, bukanlah golonganku kata Nabi. Nabi ancam. Jadi menikahlah. Orang yang tidak suka menikah, orang yang benci menikah, maka dalam tanda kutip dia akan condong kepada kemaksiatan. Maka Nabi anjurkan menikah supaya terhindar dari kemaksiatan. Ya. Lalu berikutnya peserta didik dapat menentukan perbuatan halal yang amat dibenci oleh Allah. Nah, perbuatan halal yang Allah benci adalah talak, cerai. Cerai itu langkah terakhir. Kalau tidak lagi kemaslahatan yang ditimbulkan dari sebuah pernikahan, ya bolehlah cerai. Tapi selagi ada solusi untuk tidak cerai, janganlah cerai. Karena cerai itu adalah perbuatan halal yang Allah paling tidak sukai. Ya. Lalu berikutnya peserta didik dapat menunjukkan rukun pernikahan. Nah, rukun pernikahan ada mempelai laki-laki, mempelai wanita, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan. Ya, lalu ada saksi. Ya, ada saksinya, ada walinya, ya ada ijab kabulnya. Itu ya, itu rukun pernikahan. Lalu berikutnya peserta didik mampu menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23. Nah, ini banyak ini. Kurang lebih ya ada 10. Yang pertama ibu. Seorang laki haram menikahi ibunya, haram menikahi anak perempuannya, haram menikahi saudara perempuannya, haram menikahi saudara perempuan ayahnya, atau juga haram menikahi saudara perempuan ibunya, ya, tantenya, ya. Lalu anak perempuan dari saudara laki-lakinya, anak perempuan dari saudara perempuannya, ya, ponakannya nggak boleh. Ibu susu, ibu yang dulu waktu kecil dia pernah menyusui tapi bukan ibunya, ya, perempuan yang dia susui waktu kecil itu menjadi ibu susu, haram dinikahi. Saudara sepersusuan, ya, ibu yang dia susui itu punya anak juga atau ada yang lain menyusui sama dia, maka itu menjadi saudara sepersusuan. Mertua itu nggak boleh, anak tiri jika
ibunya sudah digauli juga haram dinikahi, menantu juga haram dinikahi ya. Lalu menggabungkan dua perempuan ya, kakak beradik yang bersaudara itu juga haram. Seperti itu hal-hal yang haram dinikahi. Berlaku sebaliknya untuk perempuan ya, tadi itu dari sudut pandang laki-laki. Berikutnya iman kepada qada dan qadar. Peserta didik dapat menjelaskan masing-masing dari pembagian qadar atau takdir dan contohnya. Jadi qadar itu atau takdir itu ada dua, takdir mubram dan takdir mu'alaq ya. Kalau takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah dengan ikhtiar, tidak ada usaha manusia di situ, itu hak prerogatif Allah. Contohnya apa? Ya dilahirkan kita, jenis kelaminnya apa, dari orang tua yang mana, anak keberapa, kapan kita wafat, itu contohnya. Kalau takdir mu'alaq itu adalah takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa kita. Ada campur tangan kita di situ, seperti itu. Lalu berikutnya peserta dapat mengidentifikasi contoh perbuatan yang salah dari paham Jabariyah. Karena salah memahami Al-Hadid ayat 22. Gitu ya. Jadi paham Jabariyah itu di Al-Hadid ayat 22 Allah bilang setiap yang terjadi di bumi dan pada dirimu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum itu terjadi. Jadi mereka menganggap ya udahlah, pasrah aja, tidak perlu ngapa-ngapain. Kalau Allah takdirkan kaya, kita kaya. Allah takdirkan miskin, kita miskin. Semuanya sudah Allah tentukan, kita pasrah aja menjalani hidup aja. Itu paham yang salah dari konsep Jabariyah, kayak gitu ya. Karena salah dalam memahami Al-Hadid ayat 22. Al-Hadid ayat 22 itu maksudnya adalah takdir mubram. Jadi padahal takdir itu ada dua. Ya, lalu berikutnya peserta didik dapat menentukan nama sebuah pemahaman yang hanya mengamalkan sepotong ayat Ar-Ra'd 2 ayat 11 terkait takdir bahwa nasib manusia ditentukan oleh diri sendiri. Nah, ini juga paham yang salah. Karena Ar-Ra'd 2 ayat 11 itu maksudnya adalah takdir mu'alaq. Tapi ada orang yang memahami sebuah paham innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Jadi dia beranggapan nggak ada urusan Allah. Semuanya karena kita. Ya, kita pintar ya karena kita belajar, kita kaya ya karena kita rajin bekerja. Semuanya karena kita. Allah ngikutin kita aja, ini juga salah. Itu nama pahamnya adalah paham Qadariyah. Ya, itu juga salah. Jabariyah, Qadariyah itu salah. Padahal Ar-Ra'd ayat 11 itu maksudnya adalah takdir mu'allaq, seperti itu. Ya. Lalu berikutnya peserta didik mampu mengidentifikasi contoh takdir mubram. Nah, itu tadi ya, contoh takdir mubram itu lahir dari orang tua siapa, kita nggak bisa milih, kita lahir jenis kelamin apa, anak keberapa. Jadi kita nggak bisa milih ya kapan kita wafat gitu. Semuanya itu takdir mubram, nggak bisa dirubah. Peserta didik mampu menjelaskan hikmah bersikap tawakal. Nah, dengan kita bersikap tawakal, maka hidup kita lebih tenang, lebih tentram ya, lebih optimis, lebih husnuzon gitu ya. Tidak ada beban. Lalu berikutnya peserta didik mampu menunjukkan cara bersikap dalam menghadapi takdir baik dan takdir buruk. Jadi konsep untuk mendapatkan takdir terbaik itu adalah dengan kita ikhtiar maksimal, perbanyak doa, lalu tawakal. Apapun hasilnya, sudah sesuai dengan keinginan kita ataupun belum, maka yakinilah itu adalah takdir terbaik untuk kita saat itu dari Allah. Karena kita nggak tahu yang kita inginkan, apakah itu baik untuk kita atau tidak, hanya Allah yang tahu. Maka setiap yang Allah takdirkan untuk kita, setelah kita ikhtiar dan doa, lalu tawakal, maka yakinilah itu adalah takdir yang terbaik. Oke, lalu berikutnya tentang waris. Nah, ini terakhir. Peserta didik mampu menentukan pembagian warisan yang ahli warisnya terdiri dari istri, bapak, ibu, satu anak laki, dua anak perempuan. Nah, istri itu bagiannya 1/8, bapak 1/6, ibu 1/6. Satu anak laki dan dua anak perempuan itu asobah. Maka langkah-langkahnya adalah tentukan dulu pembagiannya tadi, berapa bagian masing-masing, lalu cari KPK-nya, setelah itu dikali dengan jumlah harta warisan, gitu ya, gampang ini. Lalu berikutnya peserta didik mampu menentukan pembagian harta warisan dengan kasus awal. Awal itu ya penyebutnya lebih besar daripada pembilang, maka nanti pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka penyebutnya nanti disesuaikan saja dengan pembilangnya. Ya, di sini ayah ahli warisnya, ibu, istri, dua anak perempuan. Ayah 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, dua anak perempuan 2/3. Lalu cari KPK-nya, lalu dijumlahkan berapa penyebut, berapa pembilangnya. Kalau nggak sesuai, tinggal penyebutnya disesuaikan dengan pembilang, kali dengan harta warisan, selesai. Lalu peserta didik mampu mengidentifikasi sebab-sebab seorang hendak mendapat warisan ya, mendapatkan warisan karena nasab ya, keturunan, tali darah, pernikahan ya, dulu wala memerdekakan budak gitu ya. Lalu berikutnya peserta didik mampu menjelaskan istilah-istilah dalam ilmu waris. Nah, apa saja istilahnya? Di antaranya ilmu faraid. Ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warisan. Lalu zawil furud itu adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan seperberapanya dari Al-Quran dan hadis. Lalu asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta.
hijab itu ada dua, hijab hirman dan hijab nukson. Hijab artinya penghalang seseorang mendapatkan warisan. Hijab hirman itu penghalang 100%, terhalang dia, nggak dapat warisan sama sekali. Karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan yang meninggal. Kalau hijab nukson itu dia mendapatkan warisan tapi bagiannya menjadi berkurang karena adanya anak, biasanya begitu. Lalu berikutnya peserta didik dapat menentukan ahli waris dari keluarga inti yang berhak menerima warisan. Ya, jadi ahli waris dari keluarga inti itu ada 5, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu dari orang yang meninggal ya, istri atau suami. Ya ada 5, itu harus diingat ya. Dan bagiannya masing-masing kalian juga harus ingat gitu ya. Ayah itu 1/6 kalau nggak ada anak dari yang meninggal, asoba. Ibu 1/6 kalau orang yang meninggal itu nggak punya anak, jadi 1/3. Suami jika istrinya meninggal nggak punya anak itu 1/2, kalau punya anak 1/4. Istri kalau suaminya nggak punya anak, wafat, lalu dapat 1/4, kalau punya anak 1/8. Jadi anak laki-laki selalu menjadi asobah. Anak perempuan jika ada anak laki-laki menjadi asobah juga. Tapi kalau dia tunggal, perempuannya nggak ada anak laki-laki, nggak ada yang lain, dia dapat 1/2. Kalau perempuannya itu 2 atau lebih, nggak ada anak laki, dapat 3. Itu harus hafal ya, mutlak harus hafal. Selanjutnya dapat mengidentifikasi ahli waris yang terhijab dan tidak terhijab. Nah, jadi yang 5 tadi itu nggak akan pernah terhijab. Kalau yang lainnya itu bisa terhijab, ya. Kakek itu akan terhijab oleh ayah, cucu akan terhijab oleh anak, nenek akan terhijab oleh ibu, saudara, paman akan terhijab oleh anak, gitu ya, ataupun ayah, kayak gitu. Lalu di sini ada isian singkat. Peserta didik mampu mengidentifikasi pembagian takdir berdasarkan dalil Al-Hadid ayat 22 dan Ar-Ra'd ayat 11. Nah, ingat ya, Al-Hadid ayat 22 itu tentang takdir mubram. Ar-Ra'd ayat 11 itu tentang takdir mu'alaq. Lalu peserta didik mampu mengenal 3 rukun waris ya. Rukun waris itu yang pertama ada yang meninggal, ada yang wafat, lalu ada ahli warisnya, ada harta yang ditinggalkan. Itu 3 aja. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu menentukan pengertian dari salah satu mat far'i diantaranya. Nah, ini nanti Bapak jelaskan salah satu diantara ini, lalu kalian tebak ini mat apa namanya. Yang pertama mat wajib mutasil. Apa itu mat wajib mutasil? Mat tabi'i bertemu dengan hamzah ya dalam satu kata. Mat jaiz mufasil, mat tabi'i bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda. Mat badal itu adalah mat tabi'i yang hurufnya itu hamzah gitu ya. Hurufnya itu hamzah. Hamzah bertemu hamzah fathah bertemu alif, hamzah kasroh bertemu ya sukun, hamzah dhamma bertemu waw sukun, itu namanya mat badal. Mat aridul sukun. Mat aridul sukun itu adalah mat tabi'i bertemu huruf hidup tapi dibaca wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rahimi. Nah, itu namanya mat aridul sukun. Lalu mat iwad. Mat iwad itu adalah fathah lain ya. Lalu dia diwakafkan menjadi fathah biasa. Gitu ya. Aliman menjadi alimah. Itu namanya mat iwad. Nah, ini kalian harus pahamkan ya. Baik, itu kisi-kisi PAS PABP Islam 2024-2025. Bapak doakan semoga kalian semua yang mendengarkan video ini, yang serius belajar, yang sungguh-sungguh mendapatkan hasil maksimal. Dan dengan itu nanti semoga mendapatkan nilai 100, nilai rapornya jadi meningkat, dan semoga eligible dan terima di perguruan tinggi impian kalian. Ya, semoga semua cita-citanya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian anak-anak. Mohon maaf di sini di luar karena banyak angin atau ada yang olahraga juga terganggu. Semoga suaranya terdengar dengan jelas. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.